Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azana Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepada Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, kesyukuran kita haturkan kepada Allah apapun kondisinya, penumbuh keimanan kita tetap diberikan oleh Allah Ta'ala. Walaupun secara umum beberapa lembaga pendidikan punya program liburan. Hakikat libur selagi itu masih di dunia bukan berhenti dari kegiatan. Cuma dialihkan dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Karena selagi kita masih hidup di dunia ini, tidak ada istilahnya libur. Awak kita sami sing panggah kerja mawon napa? Napa? Mata masih tidur, pikiran pun juga bisa tidur. Sing buatan tidur nopo? Jantung memompa darah. Tidur buatan? Istirahat buatan? Libur buatan? Jantungnya ngersakan libur nggih? Jantungnya libur sak jam ngoten nggih. Napa sing terjadi? Kematian. Secara umum orang condong benci pada kematian. Secara umum orang condong kepada libur. Maka daripada itu kita butuh mengelola dari hal-hal yang seperti itu. Makanya selagi kita masih di dunia tidak ada ceritanya libur. Karena di dunia kita tempat untuk berkarya dan kita sudah dicontohkan jantung kita selagi masih hidup tidak pernah libur. Libur yang ada hanya sebatas mengalihkan dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Orang itu baru libur ketika itu sudah mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kamu kepada Allah, sembahlah olehmu Allah Subhanahu wa taala, dan itu bersifat terus. Kapan berhenti? Sehingga datang kepada kalian al-yakin, al-maut. Itu baru kegiatan kita di dunia itu libur. Lalu apakah di alam kubur dia nanti libur? Wonten alam kubur itu gesang apa mati? Hidup atau mati? Jawab, hidup. Hidup.
Cuma dengan dua keadaan, mungkin mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Ini menunjukkan hidup. Istirahat satu kesempatan kepada mukmin yang dikatakan mustarih, dia istirahat, dikatakan nam solehan, silahkan tidur yang pulas. Kesempatan yang lain dia berbincang dengan sosok yang menarik. Siapa kamu? Saya amal solehmu. Berarti hidup. Kesempatan yang lain dia diajak jalan-jalan, dibukakan pintu neraka. Bila kamu kufur itu tempatmu, tapi kamu iman, akhirnya ditutup, dibukakan pintu yang lain. Karena kamu beriman itu tempat tinggalmu. Begitu pintu dibuka, dia mendapatkan hembusan ke surga. Tahu tempat tinggalnya, dia mengatakan, ya Allah, segerakan kiamat supaya saya segera ketemu harta dan keluarga saya. Dan berikutnya, itu kondisi kehidupan. Jadi istilahnya libur itu hanya pindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain, tetapi tetap mengadakan kegiatan. Dan keilmuan apapun kondisinya tidak pernah boleh libur. Keilmuan apapun kondisinya tidak boleh pernah libur, cuma dialihkan. Belajar di masjid atau belajar di rumah atau belajar di mana? Belajar di pondok atau belajar di tempat wisata atau belajar di mana? Kesimpulannya tetap belajar, cuma tempatnya berbeda-beda saja. Andaikan makanan itu hanya diganti cara menyajikan dan cara memasaknya saja. Telo niku saged dipun olah pinten model olahan. Dicabut, dikelupas, dibersihkan, direbus, disuguhkan putih dawa-dawa. Napa niku jenenge? Roti lilin ngoten nggih. Nanti kalau digoreng apa namanya? Kocor ngoten nggih. Nanti kalau diparut, dicampuri ini itu, kemudian dibungkus kecil-kecil panjang, kemudian diletakkan di tempat pemanggangan apa jenenge, lemet, dan macam-macam. Itu barangnya sama, cuma dirubah bentuk. Sebenarnya libur itu hanya seperti itu, tetap mengadakan kegiatan, cuma bentuknya lain. Yang kesimpulannya, selagi kita masih hidup tidak ada ceritanya libur. Libur itu hanya sebatas untuk mengelola. Orang itu punya kebosanan, wedhus dipakani godhong nongko terus, waleh mboten? Waleh. Nanti diganti yang lain, diganti yang lain. Kesimpulannya tetap makan, cuma yang dimakan berbeda, tetapi makannya itu sama. Makanya kegiatannya itu terus. Dan itu supaya selalu bernilai ibadah. Makanya ilmu apapun kondisinya itu tidak boleh untuk dipisah. Kenapa? Antara ilmu dan iman itu paket. Antara ilmu dan iman itu paket. Nggak akan bisa beriman tanpa ilmu. Untuk kalimat tauhid saja, la ilaha illallah, tanpa ilmu orang nggak bisa mendapatkan manfaat. Harus diilmui. Makanya Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimat tauhid yang paling inti itu kan la ilaha illallah. Itu baru bermanfaat ketika terpenuhi syarat. Apa salah satu syaratnya? Mengetahui apa makna kalimat la ilaha illallah. Kepada ilah batil ditiadakan, kepada Allah ilah yang hak itu yang dikokohkan. Itu kan ilmu yang seperti itu. Dan orang-orang beriman, idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathu imana, ketika dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, maka imannya akan semakin bertambah. Dan sekarang di era sosmed menyebar, yang namanya keilmuan itu ada setiap detik. Ada setiap detik. Entah melewati televisi dakwah, sak wayah-wayah memutar televisi,
Wonten boten pengajiane? Ada, ini kan dimudahkan. Itu akan kaitan untuk tumbuh suburnya iman itu kan dibacakan ayat-ayatnya. Ya tadi ayatnya, idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathu imana, ketika dibaca kepadanya ayat-ayatnya imannya bertambah. Itu selalu, makanya kita harus selalu cari ilmu. Anak-anak kita di pondok, di sekolah libur kan ada kegiatan yang lain. Nah, orang tua itu harus mengkondisikan supaya ilmu itu selalu ada di pondok, di rumah, di masjid, di jalan, di tempat tidur. Terus putih cari ilmu di tempat tidur. Nah, tidur yang berpahala kan perlu diilmui. Kita sami lek sare sebatas jujur nih belum napa sare sing diilmui. Lek sarene namung semata jujur nih belum entuk napa. Ilang ngantuke ngoten nggih. Fresh badane ngoten nggih. Tapi kan belum mendapatkan manfaat yang bersifat maksimal. Nah, ternyata tidur pun juga butuh untuk diilmui. Sehingga tidur pun juga akan berpahala. Tinggal ia niatkan tidur untuk apa. Dan bangun dari tidur kita belum apa-apa, itu sudah ilmu. Napa? Ilmu sing dicari tiang bangun saking sarene pun napa? Membaca ayat-ayat bagian akhir dari surah Ali Imran, termasuk itu zikir bangun tidur. Napa isinipun? Nabi SAW menyontohkan ketika bangun tidur, kepala mendongak ke atas melihat langit kanthi kucek-kucek mata, lalu melantunkan dengan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala, dan seterusnya ayat. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada ayat-ayat. Itu kan materi belajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Penciptaan langit bumi, pergantian siang malam. Ada pelajaran kepada orang yang punya kecerdasan, yang selalu bertafakur, berzikir, berdiri, duduk maupun berbaringnya. Apa isi pelajarannya? Menyimpulkan maha agungnya Allah yang kita harus mengagungkan dengan ketulusan peribadatan, ketaatan kita semuanya. Ya, di situ kita diajak untuk mengambil pelajaran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang Kau cipta ini sia-sia. Semuanya penuh manfaat. Subhanak, maha suci Engkau bersih dari kesia-siaan. Wa qina adzabannar, jaga kami dari api neraka. Kamilah yang banyak zalim, banyak sia-sianya. Makanya berdoa pada Allah untuk dijauhkan dari api neraka. Ini penting sekali. Termasuk kita masih berada di hari tasyrik, rata-rata orang libur. Makanya setelah kita sampaikan uraian di atas, libur itu hanya sebatas mengalihkan satu kegiatan kepada kegiatan yang lain, sementara keilmuan kita masih eksis. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang kita supaya menjaga kebutuhan kita kepada ilmu lebih penting daripada kebutuhan nafas. Nggak bernafas mati, nggak ada ilmu, nggak ada iman, bahaya pundi. Nggak ada nafas, nggak ada kehidupan, nggak ada ilmu, nggak ada iman, bahaya pundi. Kan bahaya, nggak ada ilmu menyebabkan nggak ada iman. Iman yang bersifat syar'i, yang tumbuh dengan dibacakan ayat-ayatnya. Makanya ilmu itu selalu kita cari. Makanya ketika ada jadwal kajian di mana kok libur, cari kegiatan yang lain. Berbagai macam video lewat televisi, channel-channel dakwah, link-link dakwah itu kan sangat banyak sekali yang itu bisa digali ilmu setiap detik, setiap menit, setiap waktu, pagi, sore, siang, malam, berdiri, duduk maupun berbaring. Semoga Allah menjaga kita, keimanan kita, keilmuan kita, ketaatan kita, keikhlasan kita, keistiqomahan kita, dakwah kita,
sehingga kelak Allah akan kumpulkan kita berada di surganya. Allahumma amin. Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, di kitab Bulughul Maram dari kitab Az-Zakat kemarin sudah kita sampaikan muqaddimahnya, dan hadis pertama telah kita kaji. Insyaallah kita akan melanjutkan hadis kedua dan berikutnya insyaallah, yang makna bahasa zakat adalah an-nama, berkembang. Secara istilah, zakat adalah salah satu rukun Islam berkaitan pengeluaran harta tertentu dengan syarat tertentu. Itu sudah kita kupas kemarin, ini hanya menyegarkan saja. Lalu hukum mengeluarkan zakat wajib kepada mereka yang sudah mampu zakat. Ketika mereka tidak mau zakat, padahal itu sudah mampu, butuh diperinci. Gimana hukumnya orang yang tidak zakat? Diperinci. Bila dia mu'alaf, baru saja masuk Islam, belum mengerti seluk-beluknya, sehingga ketika waktunya zakat, nggak zakat, diilik nih. Ketika sudah gamblang baru mengeluarkan, tidak zakatnya belum tahu, itu dimaklumi. Kemudian ketika dia itu sudah tahu dan tidak mau zakat gara-gara kikir, dia apa kan? Dihitung, diambil zakatnya, hartanya dirampas separuh, karena sudah tahu, mampu, lalu kikir. Lalu yang ketiga, ketika sudah tahu lalu mengingkari wajibnya zakat, maka dielek nih, tegakkan hujah. Ketika syubhatnya hilang, betul-betul paham tapi sengaja mengingkari, ternyata nggak mau zakat, nanti waliul amri lewat pengadilan bisa divonis hukum mati. Kenapa? Dianggap murtad. Kemudian bila sudah tahu wajibnya zakat, sengaja mengingkari dan kelompoknya punya kekuatan, berarti jenenge nantang perang. Dan itu diperangi oleh siapa? Abu Bakar. Siapa yang dulu mengeluarkan zakat di masa Nabi SAW, sekarang tidak. Siapa yang memisahkan antara sholat dan zakat, akan saya perangi, karena dia memisahkan antara sholat dan zakat. Maka itu termasuk grup Musailamah Al-Kadzab. Itu tadi tentang hukum berzakat dan hukum orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kemudian pelaksana berjalannya syariat zakat, dia adalah waliul amri, pemerintah. Apabila kita belum kesentuh pemerintah, terdaftar sebagai muzaki, yang tiba saatnya kriterianya sampai ternyata belum diambil, ya kita mengeluarkan zakat secara mandiri, disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan skala prioritas siapa yang paling membutuhkan. Itu rangkuman yang kita kaji kemarin. Dengan kita pahami seperti itu, insyaallah hadis-hadis yang kita baca nanti pemahamannya insyaallah mudah dan berangkai. Sekarang kita masuk pada hadis yang kedua dari kitab zakat. Hadisnya adalah sahih, rawahu Al-Bukhari. Wan Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anna Abu Bakrin As-Siddiqo radhiyallahu anhu kataba lahu, kirim surat kepada Anas. Abu Bakar sebagai khalifah yang waliul amri, pemerintah, dia yang melaksanakan syariat zakat, membentuk amil badan zakat,
catat kepada masyarakatnya, kaum muslimin, siapa yang sudah punya harta masuk pada kriteria zakat, catat kapan mulai dipunya, berjalan berapa waktu, bila telah tiba saatnya didatangi, kamu sudah wajib mengeluarkan zakat berdasarkan catatan ini. Maka siapkan, mau dihitung, nanti akan diambil zakatnya. Apa isi surat yang Abu Bakar radhiyallahu anhu kirim kepada Anas radhiyallahu anhu? Isinya tentunya setelah muqaddimah memuji Allah, bersolawat, lalu amma ba'du, isinya hadhihi faridatus shadaqati, ini adalah kewajiban sedekah. Sedekah nama zakat. Zakat itu bagian dari sedekah. Perincian sedekah itu luas, zakat diantaranya. Apa makna bahasa sedekah? Pembenaran, yaitu membenarkan janji Allah bahwa kebaikan itu dilipat gandakan, entah 10 kali, 700 kali, sampai kelipatan yang nggak bisa dihitung. Nah, kebaikan itu bersifat benda maupun bukan benda. Itu kriteria makna dari sedekah. Dan semua orang modal bersedekah luas. Sedekah sing senes benda napa contonipun? Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di wajah saudaramu itu sedekah. Lisan kita berucap tasbih, tahmid, takbir, sedekah. Ada kotoran kita singkirkan, ya sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar juga sedekah. Langkah kaki ke masjid, ke majelis ilmu juga termasuk bagian dari sedekah. Kita punya ilmu lisan, orang butuh nasihat kita sampaikan, itu juga sedekah. Tangan kita membantu untuk kebaikan, ya sedekah. Ada orang lapar kita memberi makan, ya sedekah. Harta kita dihitung terpenuhi kriteria zakat lalu diambil, itu juga sedekah. Luas. Mana sedekah di sini spesial kepada mana zakat. Ini adalah kewajiban zakat allati yang faradhaha, mewajibkannya Rasulullah SAW alal muslimin. Yang punya kewajiban mengeluarkan zakat itu khusus untuk orang Islam. Bila di negeri Islam ada orang kafir dhimmi, orang kafir yang siap tunduk kepada pemerintah kaum muslimin mengizinkan bertempat tinggal dengan terikat syaratnya, maka namanya orang kafir dhimmi. Mereka itu kaya raya, diambil zakatnya enggak? Jawab, tidak. Kenapa? Yang diwajibkan zakat itu adalah alal muslimin. Kalau mereka mengeluarkan zakat bagaimana? Ya diarahkan, kewajibanmu duduk zakat, tapi kewajibanmu adalah jizyah. Kewajibanmu bukan zakat, tapi kewajibanmu adalah jizyah. Harta yang diambil dari orang kafir yang hidup di negeri Islam, tunduk. Itu namanya jizyah, itu pun juga ada syaratnya, yaitu sudah baligh dan produktif. Nah begitu. Makanya zakat itu kepada orang Islam. Walati amarallahu biha, dan kewajiban yang Allah memerintahkan dengannya Rasulahu kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sebagai pelaksana, Allah yang menginstruksikan. Kan Allah firmankan, khudh min amwalihim shadaqatan.
Utahirum biha wa tuzakkihim washolli alaihim aw kama qala ta'ala. Ada perintah, ambillah dari harta mereka sebagai sedekah. Ini perintah Allah Ta'ala kepada Rasulnya untuk mengambil zakat kaum muslimin. Di sini akan diperinci di antara benda zakawi, termasuk nanti ada zakatnya, adalah ternak. Diperinci pertama kali dia adalah onta. Walaupun untuk sehari-hari kita belum berkecimpung onta, kita membaca dalilnya, kita paham. Walaupun kita belum menerapkan zakat onta, kenapa? Pun ngingu onta napa dereng? Pun nate nitih onta napa dereng? Nek kula sami kadang ndamel bahasa plesetan, sedang naik sepeda onta, ngoten nggih. Napa sepeda onta niku? Ontel. Napa kok ngoten bahasa berkembang duka? Itu sebatas selingan saja, nggak ada niatan apa-apa, tapi bahasa yang berkembang di masyarakat. Fi kulli arba'in wa isrin minal ibil fiha fi fama dunaha al-ghanam. Di dalam jumlah onta ada 24 ke bawah, maka zakatnya itu masih kambing. Fi kulli khamsin satun, setiap onta jumlahnya 5, zakatnya 1 kambing. Fa idza balagat khamsan wa isrin, apabila onta jumlahnya mencapai 25, selangkung apa kalih dosa gangsal, selikur, kalih likur, 3 likur, 4 likur, gangsal likur, ngoten nggih. Itu ada lafadznya. 21 selikur, 25 selawi. Itu sudah ada pakem bahasa yang berkembang. Ila khamsin wa salasin, sampai 35, fafiha, maka zakat padanya ada bintu mahot unsa, yaitu onta betina anake mahot. Mahot itu onta betina, bintu mahot itu onta betina berumur 1 tahun. Nah, induknya itu sudah mulai bunting lagi, itu standarnya. Itu unta betina umur 1 tahun dikatakan bintu mahot, karena induknya itu sudah mulai bunting lagi, wajarnya. Artinya siap. Fa ilam takun fabnu labunin zakar, apabila dikeluarkan zakatnya bentuknya bintu labun, cari-cari kok nggak ada unta betina umur 1 tahun, maka bisa diganti dengan ibnu labun. Yaitu unta jantan umur 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Itu sebagai pengganti apabila bintu mahot nggak ada, maka bisa diganti dengan ibnu labun. Berarti unta umur 2 tahun induknya sudah keluar air susu karena sudah lahir anaknya. Istilahnya sapian, napa sapian niku? Wis disape, adike pun lahir niku jenenge napa? Sapian. Fa idza balagat sitan wa salasin, apabila jumlah onta itu 36 ila khamsin wa arba'in, sampai 45, fa fiha bintu labun unsa, maka zakatnya onta betina umur 2 tahun masuk tahun yang ketiga.
2 sudah sempurna. Itu untuk jumlah 36 sampai 45. Wa idza balagat sitan wa arba'in, apabila jumlahnya 46 ila sitin sampai 60, fa fiha khiqqatun toroqatul jamal, maka zakatnya adalah khiqqah. Khiqqah itu umur 3 sempurna masuk yang keempat, yang sudah siap dibuntingi oleh pejantan. Berarti wis doro. Doro niku kewan lek manusa napa? Gadis. Tapi juga ada mengatakan dara. Fa idza balagat wahidatan wasitin ila khamsin wasabain, apabila jumlahnya 61 sampai 75, fa fiha jada'ah, maka zakatnya ada jada'ah. Unta betina umur 4 sempurna masuk tahun yang kelima. Wa idza balagat sitan wa sab'in ila tis'in, apabila unta itu jumlahnya 76 sampai 90, fa fiha binta labunin, zakatnya adalah bintu labun, jumlahnya 2. Unta betina umur 2 tahun sempurna masuk tahun yang ketiga, itu jumlahnya 2. Fa idza balagat ikhda wa tis'in ila isrina wa mi'ah, apabila jumlahnya 91 sampai 120, fa fiha khiqqatan toroqatul jamal, toroqatal jamal, maka zakatnya 2 khiqqah yang siap atau sudah masuk masa siap dibuntingi oleh onta jantan. Itu masuk sudah sempurna umur 3 tahun, masuk tahun yang keempat. Wis doro siap untuk dikawinkan, biasanya ngoten bahasane kewan. Fa idza zatat ala isrin wa mi'ah, maka apabila jumlah unta itu lebih daripada 120, fa fi kulli arba'in bintu labun, maka setiap 40, ini punjulani. 120-nya tadi sudah ada ketetapan zakatnya, yaitu jada'ah. Iki punjulani, setiap kelebihannya berjumlah 40, zakatnya itu dengan bintu labun. Unta betina umur 2 tahun masuk tahun yang ke-3. Wa fi kulli khamsin khiqqah, penambahan di atas 120, untuk setiap 50 itu zakatnya adalah khiqqah. Unta betina umur 3 sempurna masuk tahun yang keempat. Waman lam yakun mahu illa arba'un minal ibil, siapa-siapa dia tidak punya kecuali 4 dari unta, falaisa fiya shadaqah, itu tidak ada shadaqahnya, belum waktunya zakat. Unta jumlahnya 4, belum ada kewajiban zakat. Illa ayyasha arabuha, kecuali bila pemiliknya menginginkan. Berarti pegawai zakat datang ke tempat penggembalaan. Ini unta siapa? Milik saya. Berapa jumlahnya? 4. Ya sudah, tidak ada zakatnya. Pak, saya mau mengeluarkan zakat walaupun masih 4. Diterima enggak? Terima. Enggak wajib, tetapi dia pengen sedekah, diterima. Fa fi shadaqatil ghanam. Nah, tadi perincian unta sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada kambing. Kalau kambing ini berpotensi di antara kita ada yang menggembalakan kambing. Dan itu fadilahnya besar, karena semua nabi ketika diutus mereka punya pengalaman menggembala kambing. Fadilahnya besar. Seolah kambing itu punya kepribadian hampir mirip dengan manusia, bisa mengendalikan kambing. Itu berarti punya pengalaman
bisa untuk memimpin manusia. Maka pemimpin namanya manusia dan penggembala itu menggunakan bahasa sama. Napa? Ra'in. Ra'a ya ra'a, ra'in. Wa fi shadaqatil ghanam, tentang zakatnya kambing, fi saimatiha, di dalam saimahnya. Saimah itu digembalakan di tempat lepas yang dia cari makan sendiri. Idza kanat arba'in ila isrin wa mi'ah, apabila jumlahnya itu 40 sampai 120 satin kambing, satun, maka zakatnya satu kambing. 40 nggih siji, 50 nggih siji, 60 nggih siji, 80 nggih siji, 120 nggih siji. Bukan 40 siji, 80 loro, 120 telu, mboten. 40 nggih siji, 120 nggih siji. Fa idza zatat ala isrin wa mi'ah ila mi'atain fa fiha syatan, apabila jumlahnya lebih daripada 120, berarti 121 sampai 200, itu 2 ekor kambing. Lek 120 pinten zakatipun? 1 kambing. Lek 121 sudah 2 kambing. Kenapa? Itu peraturannya. 200 ngeduk tetap 2 kambing. Fa idza zatat ala mi'atain ila salasi mi'atin, apabila lebih dari 200, 201 misalnya, sampai 300, fa fiha salasu syiyahin. Tadi 120 masih 1, 121 sudah 2, sampai 200. Sekarang 201 itu sudah 3 kambing. 300 ini tetap 3 kambing. Fafiha salasu syiyahin. Syiyah jamak taksir dari syatun, jamaknya syiyah. Fa idza zatat ala salasi mi'atin, maka apabila sudah lebih daripada 300, fafi kuli mi'atin, setiap 100-nya satun dengan 1 kambing. Setiap 100-nya. Nah, 303 tambah 100 tambah 1 tambah 100, nanti tambah lagi 2. Dari 200 tadi. Wa idza kanat sa'imatu rajuli naqisatan min arba'ina syatun wahidatun, apabila kambing gembalaan seseorang yang cari makan sendiri kurang dari 40, kurang 1 misalnya, berarti 39, falaisa fiha shadaqatun, belum ada sedekahnya. Lek 40 sudah 1 kambing, 39 belum. Illa ayyasha rabbu, kecuali apabila pemiliknya ingin. Berapa kambingmu? 39. Ya sudah, tinggalkan. Kemudian dia menyerahkan untuk dikeluarkan zakatnya, diterima. Itu tadi perincian masalah kambing. Berikutnya, nasihat supaya orang tidak membuat rekayasa. Karena kadang sifat kikir itu membuat rekayasa. Dan di masyarakat sering orang membuat rekayasa. Napa malih gayane wong Jawa sing gawe peraturan dhewe ternyata enggak cocok dengan karepe. Akhirnya agamanya juga direkayasa. Jereke wong Jawa tiyang badhe rabi, etan dalan kalih kulon dalan dipisah dalan gede, jereke angsal mboten? Jereke mboten angsal. Napa ancamane? Nyebrang segara getih. Amrih oleh kadang bocah ra kena dimpet. Nah, direkayasa.
Napa kon gaya ilang, napa kon ambruk dhisik, ngoten lho nggih. Ilang ditemu. Kon ambruk dhisik malah ngeri. Napa kon ambruk dhisik niku? Suruh zina dulu, naudzubillah min dzalik. Jadi akal-akalan seperti itu, agama dibikin sendiri lalu dirusak sendiri. Jadi manusia itu ada potensi seperti itu, setidaknya setan membisikkan. Kadang masalah zakat pun juga ada yang membuat rekayasa karena kekikirannya. Romongso eman-eman, kelangan bondo, akhirnya dibikin rekayasa. Sebenarnya tiang zakat niku kelangan bondo napa malah tambah? Tambah. Tiang niku lek pengen sugih seneng sedekah napa cetil? Pengen sugih mboten? Nggih pengen. Niku sregep sedekah napa cetil? Teori akal cetil, sehingga ada ungkapan hemat pangkal kaya. Lek pengen sugih hemat. Lek pengen sugih cetil niku jane ngoten lho nggih. Hemat kalau cetil niku napa nih? Justru itu nanti akan mencekik. Yang benar itu ada dengan memperbanyak sedekah. Kenapa? Pertama dijamin mana koso malun min sedekah, harta tidak kurang karena sedekah. Karena Allah memberikan jaminan wa ma anfaqtum fahuwa yukhlifu, apapun yang kamu infakkan Allah memberi ganti. Tidak disebutkan berapa kelipatan gantinya. Ini menunjukkan jumlahnya sangat banyak. Di antaranya diperinci tempat yang lain 10 kali, 700 kali sampai kelipatan yang nggak bisa dihitung. Nah begitu. Makanya sapa sing pengen kaya itu bukan kikir, tetapi napa? Seneng sedekah. Nanti Allah akan memberikan ganti. Dan itu harus menumbuhkan, harus didasari dengan keimanan. Kalau nggak ada dasar iman nggak bisa. Nggak ada dasar iman, nggak ada dasar ilmu, yang ada adalah kikir pangkal kaya. Tapi kalau ada keilmuan diimani, yang dikatakan as-shadaqatu burhan, sedekah itu bukti, yaitu bukti iman, sehingga mau sedekah itu nanti akan mau. Ini butuh untuk kita tandaskan karena orang ada yang membuat rekayasa. Lalu ada peraturan di sini, jangan sampai orang membuat rekayasa sehingga tidak keluar zakat darinya. Seolah zakat itu membuat kikir dan eman-eman. Dan itu harus dikritisi pemikiran yang seperti itu. Wala yujma'u baina mutafariqin wala yufarraqu baina mujtami'in khasyata shadaqah. Tidak boleh dikumpulkan di antara yang terpisah dan tidak boleh dipisah di antara yang terkumpul karena takut mengeluarkan sedekah. Wong loro wedhuse 40 sudah dimiliki dewi-dewi A 40, B 40. Ya wayah teko kewajiban zakat kompromi. Ayo awake dhewe mengatasnamakan berserikat. Kambing ini milik kita berdua. Milikku yang 80, milikmu yang 80, maknanya 80 milik kita berdua. Nanti kita katakan seperti itu sehingga ketika pegawai zakat ngitung berapa kambingnya, 80. Milik siapa? Milik kami berdua. Pribadi atau memang berserikat? Jawabnya berserikat. Nanti keluarnya itu hanya satu kambing. Tapi lek A 40, B 40 malah pinten? 2 kambing. Nah, wonten sing nyiasati. Bisa digabung wae. Nanti metune ben kambing siji. Kok sijine kena tinggi sate, ngoten nggih. Ada yang membuat rekayasa. Yang seperti itu ada. Makanya itu dikikis kekikiran yang kadang bikin rekayasa seperti itu. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'an bainahuma bisawiyah. Apabila sekelompok kambing itu memang milik orang yang bercampur, maka kembali di antara keduanya dengan sama. Enek wedhus 80 ditekoni milik siapa?
milik kami berdua, milik kami 40, milik dianya juga 40. Ketika digembala tempatnya sedang bareng jadi satu. Itu memang milik pribadi masing-masing itu 40. Sehingga nanti per 40 dengan satu kambing. Wala yuhraju minas shadaqati harimatun. Ini ketika mengeluarkan sedekah supaya dipilihkan yang standar, yang tengah. Tidak boleh yang di bawahnya dan tidak dianjurkan yang atasnya. Yang di bawah standar ada contohnya harimah. Harimah itu sampun tua engkek, ketuaan. Wala dzatu uwar, wala tais. Makna dari dzatu uwar, makna dari dzatu uwar yaitu dzatul aibi, punya cacat, dibaca fathah. Awar berarti maibatul ain, matanya cacat. Bidham uwar auraul ain, buta matanya. Makanya yang cacat itu tidak boleh. Terlalu tua tidak boleh, yang cacat sehingga tidak standar juga tidak boleh. Jangan pula yang tais. Tais niku pejantan kangge spesial pembuntingan. Makanya pegawai zakat tidak boleh memilih sing tais, pejantan spesial untuk pembuntingan, tinggi peranaan dan nanti benihnya bagus, itu tidak boleh. Illa ayyasha'a al-musaddiq, kecuali bila yang mau sedekah menginginkan enggak apa-apa. Taisnya ada beberapa, 2 saja cukup upamanya. Yang ini saja dikurangi. Benjo kakian berik ngoten nggih. Kira wedhus lanang, cendhek wedhus lanang kok berik mboten? Ya begitu. Benjo royoan maka dibatasi saja. Yang ini dikeluarkan sebagai sedekah, boleh, itu kemauan pemiliknya. Berikutnya wafir rikoh itu fiddah, perak. Al-khalisah yang murni, fi mi'atai dirhamin rubu'ul usri. Pinten zakatipun perak? 200 dirham. Itu zakatnya adalah 1/4-nya 10 bagi 4 pinten? 2,5 dirham. Setiap 200 itu zakatnya 2 dirham setengah. Sak dirham niku pinten? Ya kurang lebih senilai dengan 20 dinar. Sak dinar itu sekitar 4 gram seperempat. Ini bila kita membaca sebagian rujukan, walaupun kadang ada beda-beda, di antaranya itu berarti 20 dinar ya 85 gram. Pinten sak gram emas niku? Nggih, emas kantek karate sing karat pinten? Kan macam-macam nggih. Macam-macam karatnya. Bila itu dinilai 100, itu berapa persen? Apa 70%, apa 80%? Lek karat ya murni ya 24 karat, ada yang 23, ada yang 22, ada yang 17, kayak campurannya ini macam-macam. Makanya sesuai. Taruhlah kita ambil sing paling penak mikir mawon. Misalnya per gramnya 500.000, taruh saja ini. Kita nggak menetapkan harga itu. Harga itu macam-macam loh ya. Yang biasa didamel batangan didol-dol niku pinten niku? Kan murni niku lho. Sekitar 1 jutaan bisa naik turun. Tapi bila sudah jadi perhiasan nggak ada. Kayaknya emas murni untuk perhiasan. Napa masalah? Terlalu lembek, kecekel mleyot, mangke ngoten lho ya. Nah itu butuh pengertian, itu butuh campuran.
Sehingga nanti nilainya berbeda-beda. Sekarang kita ambil cara mikir yang gampang saja, tapi nanti persisnya dicekkan dulu. Model ini kira-kira per gramnya berapa? Dicekkan dulu. Tapi kita untuk memahami, kita sing paling penak ngitung saja, per gramnya niku 500.000. Lek 85 gram niku pinten nek dipun dhuwit nih? 42.500.000. Itu lek dibagi 200 pinten? Ya sekitar 200.000. Berarti sak dirham niku pinten? Sekitar 200.000. Sekitar itu. Nanti untuk kursnya masih dikembalikan kepada penghitungan panitia, mereka memiliki standar. Ini untuk memudahkan pemahaman saja. Makanya ketika punya emas sekitar punya perak sekitar 200 dirham, maka zakatnya pena ngitung 250.000 kali 2,5. Pinten? 600.000 nggih. Sekitar itu. Fa ilam takun illa tis'ina wa mi'ah. Apabila perak seseorang jumlahnya itu hanya 190, falaisa fiha shadaqatun, enggak ada kewajiban mengeluarkan zakat illa ayyasha rabbuh, kecuali pemiliknya menginginkan. Berapa perakmu? 190. Ya enggak ada zakatnya. Tapi dia mau mengeluarkan boleh. Waman balaghat indahu minal ibil. Cerita masalah perak sampai di situ. Dari surat Abu Bakar kepada Anas. Sekarang tentang sistem susuk menyusuk. Bab kadang sedekah ini barangnya enggak ada. Itu berlaku penambahan atau pengurangan. Kakian disusui. Enggak kurang nanti ditambahi. Ya, sekarang sistem susuk atau penambahan. Waman balaghat indahu minal ibili shadaqatul jadaah. Siapa sampai pada dirinya mengeluarkan sedekah bentuknya jadaah, unta umur 4 tahun masuk tahun yang kelima. Pinten wae jumlah unta nipun? (61 sampai 75 nggih. Itu jadaah. Walisan indau jadaah, ternyata digoleki jadaah umur 4 masuk tahun 5 enggak ada. Wa indau khikoh, adanya khikoh. Khikoh itu untuk unta jumlahnya pinten? 46 sampai 60. Umur 3 sempurna masuk tahun yang keempat yang sudah dibuntingkan. Wah, jadaahnya enggak ada, adanya khikoh. Ini untuk kelas zakat ukuran di bawahnya. Untuk ukuran ini enggak ada yang pas. Bagaimana? Fa innaha tuqbalu minhu al-hiqqah, diterima sedekah zakat hiqqah. Lalu bagaimana? Itu kan kurang itu. Wa yaj'alu ma'aha syataini. Dijadikan bersamanya 2 kambing. Ini saya inis taisarota, apabila mudah lau buat dia. Mestinya pakai jataah, adanya hiqqah boleh, tetapi ditambah dengan 2 kambing. Au isrina dirhaman, atau 20 dirham. Atau 20 dirham. Berarti seekor kambing niku harganya pinten? 10 dirham. Kemarin yang beli kambing setunggal pinten reginipun? Standarnya itu 10 dirham satu kambing. Kita 2,5 juta sekitar. Makanya bila kita punya uang 3 juta ya sudah lumayan gede. Standarnya sekitar berapa? 2,5 juta itu sudah lumayan. Walaupun kurang daripada itu juga boleh. Di sini menggunakan bahasa standar. Berikutnya waman balaghat indahu shadaqatul hiqqah. Siapa pada dirinya mengeluarkan zakat bentuknya hiqqah.
jumlahnya 46 sampai 60 itu hikoh. Walaysat indau al hikoh, ternyata hikohnya enggak ada. Wa indau al jadah, adanya jadah untuk ukuran atasnya 61 sampai 75. Bagaimana? Fa innaha tuqbalu minhu al jada'atu, maka jada'ah diterima. Berarti kakian nggih. Bayare 750, enake dhuwit pinten? 1000. Susuk mboten? Nah, itu disusui. Wa yu'ti al musaddiqu isrina, dan orang yang mengambil sedekah harus memberikan kepada dia nyusui isrina dirhaman aw satain, dengan 20 dirham atau 2 ekor kambing. Rawahu al-Bukhari. Coba kita tambah satu hadis lagi. Wan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, ini juga hadisnya sahih. Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim mengatakan sahih. Anak Nabi SAW ba'asal Yaman, Nabi SAW mengutusnya untuk dakwah ke Yaman. Selain sebagai dai, juga sebagai petugas pengambilan zakat. Fa'amarahu ayyakhudha min kulli salasina baqaratan tabi'an atau tabi'atan. Maka beliau memerintahkan untuk mengambil dari zakatnya sapi jumlahnya 30. Zakatnya tabi atau tabi'ah. Tabi itu sapi jantan, tabi itu sapi betina, sudah punya umur setahun sempurna. Wa min kulli arba'ina musinah, bila itu jumlah sapinya 40, zakatnya itu musinah, sapi umur 2 tahun. Wa min kulli halim, dan kepada setiap orang kafir dhimmi yang sudah balik, tentunya sudah produktif bekerja, jizyahnya bukan zakat tapi jizyahnya dinaron 1 dinar, terus setahun sekali. Pinten 1 dinar wow? 4 gram seperempat. Diuangkan berapa? Ya sekitar 2 jutaan lebih. 500 kali 4 seperempat, 2 jutaan lebih. Atau yang sebanding bentuknya mu'afiriyah, kain produk Yaman yang senilai dengan itu untuk jizyahnya. Rawal Hamzah wa lafdhu li Ahmad wa Hasana at-Tirmidzi wa asyara ila ikhtilafi fi waslihi wa sahih Ibnu Hibban. Ayo ikhwah azza wa ta'ala, demikian 2 hadis yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Syarahnya lumayan banyak, sepertinya belum kita rangkumkan, belum kita bacakan dari pensyarahannya. Tapi dari apa yang sudah kita baca, itu kita sudah memahami. Walaupun kita belum mendalami total, karena kita belum banyak berkecimpung dengan zakatnya unta. Lek sapi masih mungkin, kambing masih mungkin, emas perak juga itu mungkin. Yang itu semuanya masalah emas perak sudah kita ketahui ukuran sebagaimana kita sampaikan di atas. Demikian yang tersampaikan, seolah hadis-hadis berikutnya kita kaji waktu menyusul. Sebelum kita cukupkan, ada tanggapan, disilahkan. Ye. Jumlah 40 atau jumlah ekor yang ditentukan itu, umur ternaknya itu harus memasuki 1 tahun juga, apa yang baru brojol tetap dihitung 1? Ya, dihitung jumlah. Telung puluh songo tapi tas metu cempene malih 40 lah, berarti dihitung. Cempene di umur petugas datang, tas lahir di umur semenit, ya sudah dihitung. Sudah dihitung. Allah alam. Ya harus minimal cempe setahun enggak, dihitung jumlah. Allah alam. Apalagi? Iya. Saya belum tahu zakat profesi.
Kan profesi niku kan gajiane pirang dina pisan. Nggih, rena-rena. Wonten keringet garing langsung bayaran, wonten sing seminggu pisan, wonten sing sesasi pisan. Setahu saya belum tahu itu ada zakat profesi. Lek sedekah ada. Berapapun dapat masukan dikala itu segera mengeluarkan. Wa fi amalihim hakum maklum, ada hak yang tertentu. Wa mimma razaqnahum yunfikun, saben dapat rezeki segera dikeluarkan zakatnya. Apa? Sedekahnya. Zakatnya tidak ada. Gajian setelah diambil yang pokok-pokok kebutuhan sehari-hari sudah cukup, cek duwe turahan ditabung. Nah, bila nanti tabungannya sudah setahun nanti baru kena. Tapi begitu gajian langsung ada zakat saya belum tahu. Bukan saya meniadakan, tapi saya belum tahu. Karena melangkah itu butuh dalil, saya belum tahu. Tapi kalau sedekah iya. Saben-saben dapat rezeki segera. Berapa persen? Monggo. Seperti kisahnya ada orang itu jalan-jalan, mendung diberitahu, "Hei mendung sirami kebun si fulan." Kemudian dia tuh penasaran, siapa sih si fulan itu kok dapat perlakuan istimewa sampai mendung diberitahu sirami kebun si fulan. Akhirnya dicari. Turun hujan di gunung-gunung, lalu airnya mengalir, ada orang itu mengalirkan air ke lahannya. Kira-kira wonge kui. Ditanya, apakah Anda si fulan? Dijawab iya. Balik tanya, siapa kamu? Kok menanyakan tentang saya? Kan belum kenal. Diceritakan. Tadi kok mendung diberitahu sirami kebun si fulan, ternyata kau ada keistimewaan apa? Jawabnya, setiap kali dapat rezeki dia bagi 3. Sepertiga untuk kepentingan keluarga, sepertiga untuk dijadikan pengembangan modal usaha, sepertiga untuk kepentingan sosial. Senada dengan itu bukan zakat, tetapi itu ya sedekah, setiap kali dapat rezeki. Dia ada sistem seperti itu. Kalau kita dapat 3 juta ya tidak apa-apa. 1 juta untuk keluarga, 1 juta untuk modal usaha, 1 juta untuk sosial, monggo. Mau begitu boleh. Berapa itu sedekah? Setiap kali kita dapat rezeki, tidak ada kriterianya. Mau seperti itu nanti dapat perlakuan yang istimewa. Semoga kita mampu. Apalagi segera cukup. Demikian, bila benar semata dari Allah, kita bersyukur dan berdoa semoga diberikan bermanfaat. Bila salah, memang pembahasan fikih itu luas, kita banyak punya keterbatasan. Semoga Allah membimbing kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.